Satu, pertanyaan pertama, mana yang lebih utama antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat? Tentu nggak bisa dibilang utama-utamaan. Karena apa? Antara syariat dengan hakikat itu saudara kembar, nggak bisa dipisahkan. Antara langit dan bumi. Ya. Lahir batin. Oh, itu bisa. Syariat doang, oke nak ngacak. Atau hakikat doang tanpa ada syariat. Nanti jadi orang yang kayak tadi, yang zindik tadi. Nah, semuanya punya Allah ini segala macam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan ya pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani, dan kita sampai pada akhlak yang ke-26, yaitu tentang al-muhafadzah ala adabi syariah, yaitu muhafadzah. Muhafadzah itu menjaga kan, atau melestarikan adab-adab syariat. Ya, artinya ketika berbicara syariat atau agama lah ya, agama Islam, maka di situ ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah tarekat, yang ketiga adalah hakikat. Atau dengan versi lain, yang pertama itu Islam, yang kedua ihsan, yang ketiga iman, atau Islam, iman, ihsan. Itu ya. Sehingga dalam seorang mukmin itu dalam kehidupan sehari-harinya harus ada keseimbangan antara hakikat dengan syariat, atau dengan bahasa lain keseimbangan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Seperti yang dijelaskan oleh Tuan Syekh rahimahullah di dalam kitabnya Sirrul Asrar. Beliau mengatakan di awal-awal kitabnya, seseorang yang ingin usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka la budda an yakuna lahu ilmani, dia harus memiliki 2 ilmu. Yang pertama adalah ilmu zahir wa ilmu batin, ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu syariat dan ilmu hakikat, atau ilmu tarekat. Hakikat satu paket gitu ya. Cuman di sini perbandingannya ada 2, syariat dengan hakikat doang. Nah, di mana harus ada keseimbangan antara kedua hal itu. Nah, kalau kemudian berbicara tentang ilmu syariat itu kan ada yang berkaitan tentang hubungan antara manusia dengan Allah langsung. Itu diistilahkan dengan ibadah mahdhah atau ibadah yang murni. Nah, kemudian ada yang istilahnya atau sifatnya itu berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, yaitu interaksi sosial, baik yang berhubungan dengan hubungan jual beli, utang piutang, kemudian pinjam meminjam, atau pernikahan gitu ya, atau warisan yang berkait dengan harta atau yang bukan gitu ya. Itu pun juga diatur dalam syariat. Nah, sehingga terutama yang berkaitan tentang uang, berkaitan tentang nominal, nah itu ada batasan-batasan tersendiri. Jadi kalau berbicara tentang hubungan hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya masing-masing gitu kan. Dan kita itu tidak boleh menjustifikasi ya, misalnya ketika kita ini kita berada di satu jalan. Nah, kemudian kita ini melihat orang-orang yang ahli maksiat, kan? Nah, kemudian bagaimana pandangan seseorang yang ahli, katakanlah seorang muslim melihat orang-orang yang ahli maksiat, yang judi lah, yang zina, yang mabok, segala macam. Bagaimana? Ya, kembali kepada sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau biyadihi, yad kan kekuatan itu kembali kepada kekuatan pemerintah. Jadi bukan masing-masing individu memiliki kekuatan untuk merusak itu. Betul ya, karena memang penghilangan atau mengurangi kemungkaran itu harus
ada efeknya, harus ada pengaruhnya kan. Ya misalnya gini lah, ketika kita melihat ada seseorang yang terbiasa maling, ya kemudian dia beralasan karena kebutuhan keluarganya itu mendesak, sementara dia tidak memiliki pemasukan. Kalau yang dilihat itu hanya sekedar malingnya, kamu jangan maling, kalau kamu maling digebukin, apakah selesai permasalahan? Enggak selesai. Tapi apa? Bagaimana tanggung jawab dia ini si maling terhadap keluarganya, di mana anaknya itu butuh jajan, anaknya butuh makan, biaya sekolah segala macam, kan harus diperhatikan juga. Nah, sehingga Islam itu yang ada adalah memberi solusi, bukan hanya sekedar mengingkari doang. Nah, oleh karenanya disinilah adanya keseimbangan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Kalau yang dilihat cuma man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, gitu doang. Kemudian diartikan, hadis itu diartikan dengan pemahaman sendiri, dengan pengertian sendiri, dengan akal sendiri, atau rusak dunia, gitu kan. Toh ketika kita melihat perjalanan Rasul di periode Mekah, itu kan gak ujuk-ujuk perang kan, gak ujuk-ujuk musuhi orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Tapi beliau dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 3 tahun. Itu adalah penguatan keyakinan dulu. Nah, kemudian yang kedua setelah 10 tahun. Jadi kan di masa ada 2 masa, periode Mekah, periode Madinah. Periode Mekah selama 13 tahun. Dari 13 tahun itu dibagi 2. 3 tahun pertama itu penguatan mental. Kemudian yang 10 tahun setelahnya, dari 13 tahun ini, 10 tahun ini adalah pembinaan. Nah, dibina. Nah, makanya di periode Mekah itu nggak ada perang. Itu kan nggak ada perang. Kemudian Isra Mi'raj pun juga akhir-akhir. Di akhir-akhir masa periode Mekah. Nah, sehingga di awal-awalnya itu adalah tadi pembinaan, dan nggak ujuk-ujuk ada perang kemudian ada pemerintahan. Tetapi dari penanaman nilai-nilai keislaman kepada masing-masing muslim, masing-masing mukmin yang ada saat itu dari kalangan sahabat. Sehingga ketika mereka imannya kuat, nah kemudian Allah Ta'ala baru memasukkan atau mewajibkan sholat, mewajibkan zakat, mewajibkan haji dan seterusnya. Yang kemudian ketika berpindah itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala pindah dari Mekah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Walah di situ ada peperangan. Ya kan? Begitu juga dengan tadi man ra'a minkum munkaran, ada prosesnya sendiri-sendiri. Itu alhasil di situ harus ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat. Maka di sini min sya'nihi an yuhafidhu ala adabi syariah. Seorang murid itu harus melestarikan, menjaga diri untuk melaksanakan adab-adab syariat. Satu, yang kedua wal masyi ala dhahiriha, berjalan di atas dhahir syariat. Ma'amkana, selagi mungkin. Kenapa? Fa inna tarakkiya kullahu fi imtithali amri syari'. Ya karena proses menuju tingkatan yang lebih tinggi itu adalah dalam pelaksanaan perintah syariat. Ya artinya ketika misalkan ada seseorang yang bercita-cita menjadi seorang wali gitu kan. Ya kan? Wali rasyidah, wali mursidah gitu misalnya mama. Kemudian bagaimana cara mencapai kewalian itu? Ya, otomatis penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dibersihkan, dimurnikan. Caranya adalah dengan pelaksanaan imtithali amri syari', melaksanakan perintah syariat. Karena seorang wali siapapun itu, ketika dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mau tidak mau jalannya adalah seperti ini. Itu kan? Jalannya harus seperti ini, imtithal amri syari'. Nah, baru setelah itu, setelah kita melaksanakan perintah syariat, yang wajibnya, yang sunnahnya, yang wajibnya tidak hanya sekedar melaksanakan doang, tapi sampai bisa menghiasi ibadah-ibadah yang wajib itu sehingga ibadah itu terasa indah. Kita rasakan yang dirasakan oleh di dalam dirinya.
Ketika dia sudah melaksanakan perintah-perintah syariat dan merasakan keindahan di dalamnya, itu bisa jadi setelah itu Allah Ta'ala beri kepada dirinya adalah ilmu hakikat. Nah makanya wa amma ilmul haqiqati fa hukmuhu hukmu man yaqulu as-sama'u fawqana wal ardu tahtana wan naru harratun wa thalju baridun. Adapun ilmu hakikat, maka hukumnya itu seperti hukum seseorang yang mengatakan as-sama'u fawqana, ya namanya langit itu ya di atas kita. Bumi wal ardu tahtana, bumi itu di bawah kita. Kemudian wan naru harratun, yang namanya api itu panas, wa thalju yang namanya es itu barid, dingin. Ya artinya itu adalah suatu kepastian yang pasti akan datang kepada diri seorang hamba ketika dia pantas untuk mendapatkannya. Artinya itu adalah ilmu rasa. Ya karena ketika kita mengatakan bahwa langit itu di atas, memang perlu mikir. Jangan tuh. Ya kan? Kemudian ketika kita mengatakan bahwa bumi itu ada di bawah, apakah perlu mikir? Enggak. Ya kan? Kemudian ketika kita mau minum kopi, kopinya masih panas dan panas ini. Tidak hanya api yang panas, tapi kopi panas pun panas. Apakah perlu mikir? Enggak. Karena apa? Dirasakan itu. Bukan difikirkan, tapi dirasakan. Nah, sehingga ilmu hakikat itu ya ilmu rasa. Ilmu hakikat itu ya ilmu yang ranahnya itu adalah ranah perasaan, ranah rasa, ranah cinta, ranah hati, ranah ruh. Jadi bukan ranah ini akal. Jadi meskipun kita memikirkan, bagaimana caranya seorang wali itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah melalui malaikatnya? Apakah langsung mendapatkan bisikan di telinganya atau gimana gitu? Ya nggak bisa. Ya paling meskipun ulama-ulama menjelaskan proses penurunan ilham kepada para wali-walinya, itu pun sekilas-sekilas, kayak gini, gitu kan. Dan itu nggak bisa dipastikan kecuali dirinya sendiri yang merasakan. Gitu, namanya juga ilmu rasa, gitu kan. Nah sehingga ketika ilmu hakikat itu adalah sebuah kepastian dan juga adalah ranah-ranah rasa, dimensi rasa, maka tetap tidak boleh meninggalkan syariat. Ya artinya meskipun ada yang seperti itu, tetap yang lebih dominan, yang lebih dikuatkan itu adalah syariatnya, gitu. Makanya di sini walakin yajibu alaihi alla yada asy-syari'ata ta'taridu alaihi fi syai'in min ahwali, sehingga wajib bagi seorang murid untuk tidak meninggalkan syariat menghadang dirinya atau menentang dirinya dalam salah satu dari tingkah laku yang dia perbuat. Jadi misal kita berbicara syariat dengan hakikat gitu kan ya. Misal seseorang itu ada yang ditanya, misalnya Mama Rosid, saya ini kehilangan HP dan kemungkinan besar itu dicuri, kan? Ini minta tolong, kira-kira ini siapa yang mencuri HP itu? Teroponglah. Gitu kan. Terlihat, ciri-cirinya orangnya itu kecil, hitam, gitu kan, jelek orangnya, kemudian pakai baju putih, kenapa aja kayak nggak pakai peci, pakai celana gitu misalnya ya, dan rumahnya itu alamatnya di sini, ya kan? Lalu bagaimana? Apakah hal itu ketika kita menemukan seseorang yang kriterianya sama dengan yang disampaikan oleh Mama Rosid itu, harus ditewak, dilaporkan ke penjara? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena itu ranahnya adalah ranah hakikat. Ya, sementara ini adalah syariat. Sementara syariat itu juga punya batasan-batasannya. Sehingga dalam syariat itu, ketika seseorang itu dituduh maling, setidaknya dia itu ketahuan secara langsung, satu, atau kalau tidak pengakuan dari dirinya langsung bahwa saya ini maling, atau kalau tidak yang ketiga adalah saksi dari 2 orang yang adil, itu bisa menyatakan bahwa dirinya itu maling. Kalau tidak seperti itu nggak bisa, gitu, nggak bisa. Meskipun dikuatkan oleh tadi terawangan ilham ya misalnya, tetap
tetap yang menjadi barometer itu adalah syariat yang ini. Kenapa? Karena yang namanya ilham itu fungsinya apa? Penguatan hati. Dua hal, ada dua unsur. Penguatan keimanan yang satu, kemudian yang kedua adalah ketenangan hati. Jadi misalkan ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah, sholat duha, sholat tahajud, zikir ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, itu tidak akan menemukan ketenangan, keyakinan dan ketenangan. Tidak akan menemukan keyakinan dan ketenangan kecuali jika dia itu diberi katakanlah hiburan. Jadi kalau versinya Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad bin Ali Al-Hakim Tirmidzi itu istilahnya adalah hadis, ada pembicaraan, atau juga diistilahkan dengan apa, an-najwa. Jadi najwa itu pembicaraan rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan tadi hadis atau najwa tadi ya, pembicaraan rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan itu bisa tercapai. Satu. Kemudian yang kedua, ketenangan dalam menjalani ibadah, dalam menjalani kehidupan pun akan tercapai. Nah, selain itu kurang. Ya, artinya ketika berkaitan tentang tadi maling, ya kan, menunjuk seseorang bahwa malingnya adalah orang yang begini, begini, dan begini. Nggak bisa, dan itu ditentang oleh syariat, nggak bisa bertentangan dengan syariat. Sehingga ketika tadi ilham bertentangan dengan hal yang seperti ini, maka tetap yang menjadi barometernya adalah syariat. Itu ya, makanya walakin yajibu alaihi alla yada asy-syari'ata ta'taridu alaihi fi syai'in min ahwali. Dan ini ternyata wahadza amrun qad aghfalahu ghalibu man syamma raihat at-tauhid min ahli hadzal zaman. Dan ini adalah satu perkara yang seringkali dilupakan oleh mayoritas seseorang yang mengaku atau merasakan aroma ketauhidan dalam dirinya di masa ini. Itu sudah sering, sehingga yang menjadi barometer itu apa? Tadi syariatnya. Itu ya. Maka ketika mayoritas penduduk itu di zaman atau di abad ke-10 Hijriah tahun 961 Hijriah, itu mereka itu ketika lebih condong kepada hal yang sifatnya hakikat gitu kan. Mereka itu lebih menekankan kepada itu apa-apa berdasarkan atas terawangan gitu tuh. Apa-apa berdasarkan atas terawangan. Kegoiban belah. Segala sesuatu itu dikaitkan dengan terawangan, kegoiban. Jadi misalnya nih, hubungan saya dengan Mama Rosid itu lagi baik-baik saja. Nah, kemudian ketika dicek terawang sendiri gitu. Ternyata Mama Rosid ini rada dendam ini. Dendam ini ke diri saya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia dendam, ya udahlah saya ngejauh aja gitu kan. Jadi dalam hal apapun lah, kayak gitu. Dan itu sudah ada dari zaman dulu, bukan hanya ada di zaman sekarang, enggak. Dari zaman dulu pun sudah ada ternyata. Ya kan? Diteropong. Terawangan. Sehingga dia itu dalam segala sesuatu, baik urusan duit, ya kan, urusan makan, urusan minum, pembicaraan, perbuatan, semuanya itu berdasarkan atas teropongan gitu tuh. Jadi dalam urusan makan, dalam urusan pakaian, dalam urusan ngomong, pembicaraan, dan urusan perbuatan yang dia lakukan, dia mengomentari ya, dia bilang, sungguhnya Allah Ta'ala itu telah menciptakan segala sesuatu itu untukku. Saya kan hambanya Allah Ta'ala, ya, saya kan hambanya Allah Ta'ala. Dan itu misalnya Mama Rosid punya HP, boleh dong itu, karena itu adalah punya Allah Ta'ala, maka saya boleh dong pakai ini. Nah, Mama Rosid punya rokok, punya kopi, punya beras, punya rumah, boleh dong saya memakai, gitu, meskipun tanpa izin dari pemiliknya, boleh dong seperti itu. Nah ini yang salah kaprah. Jadi standar tarekat itu tidak, standar syariat itu tidak digunakan, tuh kan? Sudah ada ternyata, bahkan
Ini kan punya Allah, saya kan hambanya Allah. Hambanya Allah itu makan dari hartanya Allah Ta'ala. Sehingga mau berada di tangan siapapun si harta ini, tanah ini misalnya, tetap saya memiliki hak di sana untuk bikin rumah misalnya. Nah, kan beleguk tuh. Maka waba'duhum tarakat taubata min sa'idid dzunub. Sebagian dari mereka ada yang nggak mau taubat itu, taubat dari semua dosa nggak mau. Atau saya punya dosa dari mana? Gitu kan. Kan dia bilangnya laisa li fi'lun hatta atuba minhu. Yang berbuat kan bukan saya. Saya misalnya ngaji, ini perbuatan dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Ya kan? Kemudian saya duduk di sini. Atau kemudian saya melakukan kesalahan dengan orang lain, baik itu yang berkaitan tentang hak adami, atau berkaitan tentang uang dengan orang lain, berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan menyakitin hati melalui lisannya, berkaitan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada orang lain dan seterusnya. Itu kan semuanya adalah perbuatan Allah, cek manehna, kata dia. Semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala, sehingga ngapain saya tobat, toh itu dari Allah Ta'ala. Nah, itu perkataan mereka ya, perkataan mereka. Sehingga orang yang seperti ini pahala kama al-halikin wa huwa la yash'ur. Maka dia hancur bersama dengan orang-orang yang hancur. Sementara dia itu tidak sadar. Ya, itu berkait tentang tobat dulu satu ya. Kemudian yang selanjutnya wabaduhum sara ya'kulu haraman wa yuftir fi buyutil makkasin fi mithli syahri Ramadan. Kemudian yang kedua, dia itu makan dari makanan yang haram. Misalnya apa? Makan dari hasil nyuri, atau makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, misalnya daging babi gitu. Ya kan? Dari bangke, sementara kondisinya bukan kondisi darurat, hasil nyolong gitu. Sabu misalnya, dan seterusnya, Pak. Atau dia itu mengambil atau sengaja mendatangi orang-orang yang malak, tukang malak, atau tadi tukang jambret, atau pokoknya harta yang haram belah. Sengaja datang preman gitu, sengaja datang ke mereka untuk apa? Untuk buka puasa. Untuk buka puasa. Yang jelas-jelas pemasukan dari mereka itu adalah dari harta-harta yang haram. Setelah itu dia mengatakan al-kullu lillahi ta'ala. Semuanya itu adalah milik Allah Ta'ala. Laisa li ahadin ma'ahu milkun. Tidak seorang pun yang memiliki kepemilikan di dunia ini. Ya. Wa ana abdu, sementara saya adalah hambanya Allah Ta'ala. Wal abdu, sementara hamba Allah itu ya'kulu min mali sayyidih. Itu memakan dari harta tuannya. Ya. Jadi tadi Ar-Rasyid punya makanan, ya kan? Mau yang halal, mau yang haram. Ar-Rasyid punya rumah, punya tanah, punya hasil panen, punya harta, bela. Itu saya ambil. Kemudian ini kan punya Allah Ta'ala. Kan punya Allah Ta'ala. Sementara saya hambanya. Dan hamba itu, hambanya Allah Ta'ala itu memakan dari harta tuannya. Dan tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki kepemilikan. Nggak ada. Gitu. Nah, sehingga disitulah rusak itu. Rusak itu. Akidah atau agama seseorang ini. Makanya beliau mengatakan wahada kulluhu zandaqatun birafdihi syara'i. Ini semua adalah kezindikan. Apa sih kezindikan? Zindik itu adalah mirip-mirip dengan yang nggak punya Tuhan itu ateis. Nah, mirip-mirip dengan ateis. Jadi kalau ateis itu kan sakar PDW, seenaknya sendiri, kayak nggak punya aturan. Kenapa? Ya karena Tuhan saya siapa? Saya nggak melihatnya gitu kan. Nah, begitu juga dengan orang ini, dia cuman mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah Ta'ala. Ya kan? Semua ini perbuatan Allah Ta'ala, iya memang. Ya kan? Kemudian harta yang dimiliki oleh masing-masing manusia itu milik Allah Ta'ala, benar, iya milik Allah Ta'ala. Tetapi kan semua ada sebab musabab. Semua ada batas-batasannya. Ya kan? Allah Ta'ala mengatur
seseorang ketika mendapatkan upah dari sebuah pekerjaan maka itu menjadi haknya. Ketika seseorang membeli barang, ya membeli tanah, membeli rumah, membeli HP dengan harga yang sudah disepakati maka itu menjadi miliknya. Untuk apa? Untuk dalam rangka menjaga batasan-batasan hak antara satu manusia dengan yang lain. Atau misalnya seseorang itu punya istri yang punya istri melalui akad nikah gitu kan, diakadkan oleh bapaknya, oleh mertuanya, kemudian dia mengijab, mengkabul ya, diijab oleh bapaknya, oleh mertuanya, kemudian dikabul oleh laki-laki itu. Ya, itu kan untuk batasan supaya dia ini atau si perempuan ini tidak lagi berhubungan dengan orang lain, sehingga ketika memiliki anak, anaknya jelas anak siapa, gitu kan, bukan anak yang nggak jelas. Nah, itu kan batasan-batasan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia mengatakan seperti ini, semuanya itu milik Allah Ta'ala, sehingga pemajikan batu, pemajikan aing, pemajikan batu, ratu rusak. Batu kacau utama dunia persilatan. Nah, disitulah aturan gitu tuh. Ya karena kalau hal itu tidak termasuk dalam tadi kezindikan seseorang yang seakan-akan dia itu tidak memiliki Tuhan. Lirafdihi syara'i, karena dia itu menolak semua syariat, semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi orang yang seperti ini hakikatnya adalah orang yang zindik, yang tidak memiliki agama. Gitu. Nah, seandainya kalau memang dia itu adalah orang yang beriman kepada syariat, ya sungguh dia itu tidak akan berani untuk sedikit pun memakan dari harta yang haram. Jadi misal punya rokok, taruh di pinggir, gitu kan. Nah kemudian ada Mamar Rasyid, beliau itu adalah seseorang yang soleh, seorang yang takwa, dan ketika hubungannya itu dengan hal makanan, ya hubungannya dengan hal makanan atau sesuatu yang masuk ke mulut, ke perut, beliau sangat hati-hati, sehingga ketika menemukan sebungkus rokok, ya apalagi di sebelah yang punya gitu, beliau tidak akan mengambilnya langsung tapi minta izin dulu. Ya misalnya ke siapa nih, ke Tijan. Jan, ini saya nggak mau ngerokok ini, kalau nggak dikasih izin oleh pemiliknya, makanya kasih izin dulu, dikasih dulu, baru setelah itu dirokok oleh Mamar Rasyid gitu kan. Nah contoh kumaha. Bahasanya gimana itu supaya enak buat si pemilik rokok? Atau minta. Lah gitulah. Gini. Minta ridhonya, saya minta ridhonya, saya pengen 1 bungkus rokok gitu. Sebungkus. Ada sebatang burung untuk sebungkus mah. Nah, itu. Ngeunaheun pan. Eta bener. Jadi itu bukti keimanan. Ketika seorang itu beriman kepada syariat, maka dia tidak gampang untuk ngambil sana ngambil sini, dupak sana dupak sini, enggak. Tapi semuanya sesuai dengan aturan, gitu kan. Ketika aturannya harus meminta, ya diminta. Ketika harus dibeli, ya dibeli, ada bahasa. Nah, dan itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Dan sebagai penutup di sini saya kutipkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala mengenai tugas dari seorang mukmin itu apa sih? Gitu kan, tadi berkaitan tentang syariat dan hakikat, bagaimana kaitannya gitu kan. Dimana kalau syariat itu adalah hubungan antara dirinya dengan Allah atau hubungan dirinya dengan sesama, ya kan, bersosial, bermasyarakat. Nah kemudian di sini
kemudian ilmu hakikat itu adalah khusus antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa diaplikasikan untuk menghiasi hubungan antara dirinya dengan sesama. Nah, jadi hakikat, buah dari hakikat itu nanti adalah menghiasi hubungan antara dirinya dengan sesama. Itu buahnya. Jadi tidak hanya antara dirinya dengan Allah Ta'ala, tapi bisa berefek kepada masyarakat sekitar. Seperti yang dijelaskan di awal-awal kemarin mengenai buah ya. Pohon yang dirawat, ya kan, yang dipupuki, kemudian disiramin, dirawat belah sampai berbuah manis, dan buahnya tidak hanya satu tapi lebat. Itu kan manfaatnya bisa kemana-mana. Tidak hanya untuk keluarganya doang, tidak hanya untuk tangga, bisa menjadi satu desa, satu kampung, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan satu negara. Itu kan gimana banyaknya si buah itu. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, yang bagi lil mu'mini an yashtagila awalan bil faraid. Tugas yang pertama bagi seorang mukmin itu adalah menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah fardu. Baru setelah faida faragha minha ishtaghala bis sunan. Setelah selesai dari ibadah-ibadah fardu dan dalam melaksanaan ibadah-ibadah fardu itu sudah tidak merasa terbebani, baru dia menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yashtagilu bin nawafil wal fawadil wal fadail. Kemudian beribadah. Jadi di sini sedikit ada perbedaan ini. Sunnah, nawafil dan fadail. Itu menurut beliau itu ada perbedaan. Jadi kalau sunan itu adalah, kalau versi kita ya sunnah muakkadah. Nah, kemudian kalau nawafil, fadail itu sunnah ghairu muakkadah. Tuh. Baru berarti prosesnya dari ibadah-ibadah fardu sudah selesai misalnya, baru ibadah-ibadah sunnah muakkadah, baru ibadah-ibadah sunnah ghairu muakkadah. Fama lam yafruq minal faraid, selagi dia itu belum selesai dari ibadah-ibadah fardu, fal istighalu bis sunani humkun wa ru'unatun, maka menyibukkan diri dengan kesunahan itu merupakan kedunguan dan kekeruhan hati. Fa in ishtaghala bis sunani wal nawafil qabla al faraid lam yuqbal minhu wa uhin. Ketika dia menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, zikir mah zikir tapi salat henteu. Ya kan? Puasa mah puasa tapi salat enggak. Maka lam yuqbal minhu, dia tidak diterima. Tidak diterima darinya. Kan? Wa uhina, bahkan dia itu dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka perumpamaannya famathaluhu atau famithluhu atau famathaluhu mathalu rajulin yad'uhul malik ila khidmatih. Perumpamaan dirinya itu seperti seorang laki-laki yang diundang oleh raja untuk berkhidmah kepada dirinya, kepada raja. Fala ya'ti ilaih, tapi dia nggak mau datang kepada raja. Wa yaqifu fi khidmatil amir, tapi dia lebih asik, lebih nyaman, lebih tenang ketika dia berkhidmah atau menjadi pembantunya menteri. Ya kan? Ini mah raja, dia dipanggil sama raja, suruh ngebantuin raja malah nggak mau. Justru dia lebih senang membantu menteri. Ya kan? Alladzi huwa ghulamul malik wa khadimuh wa tahta yadihi wa wilayatihi. Sementara yang namanya menteri itu, ya menteri anak buahnya raja, khodamnya raja, dan di bawah kekuasaan raja. Nah, sehingga orang yang seperti ini apa? Dalam otaknya itu sedikit ada ketidakwarasan gitu tuh. Jadi dalam contoh misalnya ada seorang santri lah, tapi santrinya itu bukan Muhammad Rasid, bukan. Dia itu ibadah, Masya Allah, zikiran, tanya semalaman, mulai dari Isya sampai subuh. Ibadahnya itu diisi dengan sholat tahajud, sholat witir, diisi dengan zikir, la ilaha illallah, diisi dengan istighfar, diisi dengan sholat penuh, satu malam itu penuh. Ya. Tetapi ketika sebelum subuh ada mas setengah jam tidur. Ya, tidur. Bablas sampai jam 9 tidurnya itu. Nah, maka orang yang seperti ini ya tadi
seseorang, yaitu seseorang yang di dalam otaknya itu bukan sedikit, ada ketidakwarasan di dalam otaknya itu. Jadi lebih mementingkan ibadah sunnah daripada ibadah fardu, atau mending nggak usah zikir, mending nggak usah sholat tahajud daripada nggak sholat subuh, kan gitu. Nah, kalau dia enggak, atau mending nggak sholat subuh daripada nggak zikiran, nggak sholat tahajud. Nah, ini otaknya nggak waras gitu tuh. Jadi dia lebih mementingkan yang sunnah-sunnah. Maka kata Sayyidina Ali, hadis dari Rasulullah SAW dari Sayyidina Ali, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan, an Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala musallin nawafil qabla al-fara'id kamathali hubla hamalat. Sungguhnya perumpamaan orang yang orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum ibadah atau sebelum sholat fardu itu seperti kamathali hubla, seperti seseorang perempuan yang hamil, hamalat yang hamil ya. Falamma dana nifasuha, ketika nifasnya itu sudah dekat, askotot, dia keguguran. Ya kan? Nifas ongkoh, ya artinya dia ini falahiyadzatu hamlin. Ketika dia keguguran, otomatis statusnya kan bukan orang yang hamil. Walahiyadzatu wiladatin, dan juga dia ini tidak melahirkan seorang anak. Keguguran ini, gitu kan? Ya artinya dua-duanya nggak didapat. Setidaknya kan kalau nggak punya anak, dia hamil dulu, kelihatan perutnya kan buncit, ya kan? Atau kalau nggak, perut nggak buncit, ada yang keluar, anaknya ini sehat, wajar. Nah, jadi ini mah enggak, hamil mah enggak, dia ngelahirin atau punya anak juga enggak. Begitu juga wa kadzalikal musalli la yaqbalullahu lahu nafilatan hatta yu'addil faridah. Begitu juga dengan orang yang sholat, Allah Ta'ala itu tidak akan menerima ibadah-ibadah yang sunnah sampai dia melaksanakan ibadah-ibadah fardu. Wa mathalul musalli kamathali tajri la yakhlusu lahu ribhu hatta ya'khudha ra'sa malihi wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah para hadirin, dan sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Ini khusus Mama Rosid. Atau kalau nggak ada, mangga. Nah, baik. Itu mengenai syariat dan hakikat. Kuat mana di antara syariat dan hakikat? Satu. Kuat mana? Ya. Siap. Dua, untuk melaksanakan ibadah sunnah pada malam hari, ketiduran, bangun jam 7. Tapi keseimbangannya itu kan kodok per subuh yang mana? Karena punya tanggung jawab. Karena asal akal itu. Ya, jadi kita bukan tidur ya. Benar-benar. Dia melaksanakan ibadah satu malam suntuk. Pas jam 4 ketiduran udah kuat. Jam 8 Bangun jam 7 lah. Nah, siap. Oke, ya. Yang pertama. Sholat kodok. Siap. Satu, pertanyaan pertama, mana yang lebih utama antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat? Tentu nggak bisa dibilang utama-utamaan. Karena apa? Antara syariat dengan hakikat itu saudara kembar, nggak bisa dipisahkan. Antara langit dan bumi. Ya. Lahir batin. Oh, itu bisa. Syariat doang, mungkin ngacak. Ya, doang Wahabi. Ya kan? atau hakikat doang tanpa ada syariat. Nanti jadi orang yang kayak tadi. Yang zindik tadi. Nah, semuanya punya Allah ini segala macam. Atau ngerokok mah ngerokok, enggak maksudnya dalam hakikatnya bisa ngerokok bukan? Kan udah sehat. Atunya. Enya. Oke. Jadi antara syariat dengan hakikat ya saudara kembar, nggak bisa dipisahkan dan nggak bisa dikatakan mana yang lebih utama karena kedua-duanya saling mengisi, gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ketiduran? Oke, kalau ketiduran nggak masalah, tapi kalau berulang kali, nah, sehingga hal itu menjadi kebiasaan, itu nggak dimaafkan, gitu. Betul. Jadi
kategorinya berulang kali itu berapa kali nih? Seenggak-enggaknya udah terjadi 3 kali berturut-turut gitu ya. Misalnya gini, kita sengaja nih setar mulai dari jam 12 dan sebelum jam 12 itu emang nggak tidur ya, sehingga dari jam 12 sampai subuh itu mengisi dengan ibadah apapun itulah, dzikir, tahajud, sholawatan, atau baca Quran segala macam bela sampai subuh. Nah sebelum subuh misalnya seperempat jam, 5,5 jam misalnya, dia nggak ketiduran. Setelah setengah jam deh lumayan, hari lamun lanjut mak capek tuin, misalnya tidur ya kan, akhirnya bangun jam 7 meskipun dikodok ya kan, tetap kan ada unsur kesalahan. Makanya kalau ulama-ulama dulu kan ngasih solusi gitu. Nah seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau di awal malam tidur. Jadi setelah isya ya, nggak lama, sejam 2 jam setelah isya tidur seret. Nah nanti jam 1 atau sampai jam 2 baru bangun. Nah setelah itu sampai subuh melek terus karena nggak ngantuk ini gitu, karena sudah dicas sebelumnya, matanya itu sudah dicas, badannya sudah dicas, sudah diprogram, sehingga dia nggak ketinggalan subuhnya. Kalau kita kan beda ya kan, setelah ngerasa pede aing mah subuh pasti bangun ya kan. Kenapa? Karena udah kebiasaan saya pedenya itu. Padahal siangnya dia kerja capek di bangunan kan, habis ngecor di balong capek, maksain tuh dari habis isya bukannya tidur nih malah ngobrol ngopi baik terus sampai jam 1 baru ingat, saya punya tugas dikiran. Berapa dikir? 10.000, 20.000. Ya udahlah start jam 1. Start 2 jam belah. Dari jam 1 sampai jam 3. Baru beres jam 3 nih. Capek karena belum tidur ini. Udahlah, aing mah teu kuat nungguan subuh mah, subuh 4:30 teu kuat aing mah. Sare jam 3 tembus jam 9. Nah, berarti kesalahan dirinya. Itu kan makanya kalau kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi setiap malam itu kan disunahkan untuk melaksanakan sholat witir. Jadi sholat witir. Nah Sayyidina Abu Bakar ditanya, kamu sholat witirnya kapan? Oleh Rasulullah ditanya, ayo Abu Bakar, kamu sholat witirnya kapan? Sebelum tidur, setelah tidur? Saya mah sebelum tidur, wahai Rasul. Karena saya merasa diri saya itu nggak mampu, tidak bisa memastikan saya ini bangun nanti jam 3 misalnya, sehingga saya antisipasi witir saya ada di awal itu. Terus kalau kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah saya ini pede kuat saya mah, makanya witir saya itu ya setelah tidur. Soalnya kalau sebelum tidur itu kurang pas gitu menurut beliau gitu ya, kurang pas. Makanya enaknya setelah tidur. Makanya di sini ada dua hal ya, atau dua pemahaman bahwasanya kepada orang-orang yang lemah, sareheula sholat witir dulu baru tidur. Nah, nanti mau dibangunkan oleh Allah Ta'ala atau tidak urusan nanti, tapi setidaknya kan di awalnya sudah dimulai dengan ibadah. Nah kalau golongan yang kedua, ahlul azim, orang yang memiliki prinsip yang kuat, dia itu udah nggak apa-apa di awal-awal malam itu nggak usah witir terlebih dahulu, tapi saya tidur dulu karena pasti saya bisa meyakinkan bahwasanya nanti jam 3 saya bangun. Ya itu terserah, itu kan. Walhasil ada dua kisah yang seperti itu, gitu. Jadi jawabannya kejawab ya. Kalau memang ketiduran, kecapean, nggak masalah. Kalau sekali 2 kali. Tapi kalau udah sampai berkali-kali, apalagi sampai 10 kali, bahkan jadi kebiasaan, udah. Kalau langganan mah nggak dimaafu. Ya artinya itu ya masuk dalam kategori apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh tadi. Jadi haram itu. Artinya apa maksudnya menjadi pertanyaan berarti kedua.
Nikah dua. Ya intinya itu dosa atau enggak gitu kan, atau masuk dalam kategori sini atau enggak kan. Itu kan bukan pertanyaan siapa itu, yang nomor 2 itu. Hmm. Pertanyaannya apa? Nah, nomor 2 itu. Ya pertanyaan itu, ya kan itu. Itu bukan pertanyaan, Itu manggis ini udah kebaca. Jadi majan abah tuh make redaksi nanya, ya, tapi udah kebaca. Tampung. Wes, aman tahu. Nah, nggak ada yang lain nih. Berarti sholat witir itu boleh habis isya. Boleh? Boleh. Cuman kalau tahajud tidur dulu. Diusahakan. Mm-mm. Diusahakan tidur. Syarat. Kalau misalnya semalaman nggak tidur ya udah ganti sholat taubat, sholat hajat lah. Itu nggak apa-apa. Yang penting kan waktunya. Redaksinya kan bukan sholat tahajud tapi apa qiyamul lail teh ya. Qiyamul lail. Ya, syarat itu. Tos beres ya. Wallahu ta'ala alam. Bisa kalau para hadirin pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawaina ta'alimun nafal intifad zakara tazkirun bifadata wa lisifada wa hadala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa khurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafun shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatul nabiyyil Qala al-musannifu Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ila an qala al-muhafadzatu ala adab syariah. Ada judul itu. Baina syariat wal haqiqah juga bisa. Al-muhafadzatu tawiki iku ngreksa ala adab syariati yang ngatasi pira-pira adab syariat. Min syanihi lan iku tetep saking tingkai murid an yuhafizu utawi ento ngreksa sapa murid. Ala adab syariati yang ngatasi pira-pira adab syariat. Wal masyi lan laku ala zahiriha yang ngatasi zahiri syariat. Ma amkana selagi mungkin apa al-masyu. Fa inna tarakkiya mangko temen setuhne munggah, sifat munggah. Kulau yaskabe tarakki iku fimtithali amri syar'i iku tetep ing dalem melaksanakan perintah syariat. Wa amma ilmul haqiqati lan anapun uta ilmu hakikat fa hukmuhu mangko utawi hukume. Mangko iku utawi hukume ilmul haqiqah iku hukmuman. Iku hukume wong yakulu kang ucap sapa man as-sama'u utawi langit iku fauqana iku sak dhuwure kita. Wal ardulan utai bumi iku tahtana iku tetep ing dalem sak ngisore kita. Wan narulan utawi geni iku harratun panas. Wasalju lan utawi es iku baridun iku adem. Walakin lan tetapi yajibu wajib alaihi ngatasi murid alla yada'a utawi ento ora ninggalaken sapa murid syariata ing syariat tak taridu hale i'tirad ngelawan atau nentang apa syariat alaihi ing ngatasi murid bisain ing dalam suwiji-wiji min ahwalihi saking pira-pira tingkai murid. Wa hadzal lan utaiki iku amrun perkara
qad aghfalahu teman-teman lali ing amr sapa ghalibuman sapa kaprahe wong syama kang ngambe kang nyium sapa man raihatat tauhidi ing aromane tauhid min ahli hadza zamani saking ahli iki mangsa. Faisiru mongko dadi sapa murid iku ya ta'adda iku ngluwi batas sapa murid ya ta'adda iku ngluwi batas sapa murid hududullah ing pira-pira batasan Allah fi ma'kalihi ing dalam panganane murid wa malbasihi lan kelambine murid wa kalamihi lan ucapane murid wa fi'lihi lan perbuatane murid wa yaqulu lan ngucap sapa murid innallaha ta'ala temen setuhune Allah ta'ala iku qad khalaqa teman-teman nyiptakaken sapa Allah dzalika yang mungkon-mungkon kabeh makal malbas kalam fi'il li kedua ingsun wabaduhum lan utai sebagian muridin iku tarokan ninggalaken sapa muridin sapa ba'duhum atau bata ing taubat min sa'iri dunubi saking sakabeh pira-pira dosa wa qala ngucap sapa ba'duhum laisa ora ana li iku tetep kedue ingsun fi'lun utai perbuatan hatta tuba sehingga tobat sapa ingsun minhu saking fi'il fahalaka mangko rusak mangko hancur sapa murid ma'al halikina ing dalam sartane pira-pira kang hancur wa huwa lan hale utai murid iku la yasyuru iku orang ngrasa sapa murid wa ba'duhum lan utai sebagian muridin sara iku dadi sapa ba'duhum iku yakulu iku mangan sapa ba'duhum haraman ing perkara kang haram wa yuftiru lan buka puasa sapa man fi buyutil makasina ing dalem pira-pira omahe pira-pira wong kang tukang malak pemalak orang yang tukang maksa. betul kalau di jalan teh Minta maksa. nodong gitu Dia minta dan maksa. nanti ngarana nah doang gitu bela nya Demi seli syahri Ramadhan yang dalam sepadane bulan Ramadan wa yaqulu lan ngucap sapa ba'duhum al-kullu skabe suji-wiji iku lillahi ta'ala iku tetep kedua Allah ta'ala laisa ora ana li ahadin iku tetep kedua wong suwiji ma'ahu ing dalam sartane ahad apa milkun apa kepemilikan wa ana lan hale utawi ingsun iku abduhu iku hambane Allah wal abdu lan utawi abad iku yakulu iku mangan sapa abad min mali sayyidih iku tetep saking hartane tuane abad wa hadza lan utawi iki kullu yuskabi hadza iku zandaqatun iku kezindikan dirafdihi krana penolakane ba'duhum asy-syara'i'a ing pira-pira syariat walau annahu lan lamun temen setuhune murid iku kana ana sapa murid iku yu'minu iku iman sapa murid biha kelawan syara'i lama tajarra'a yakti ora wani sapa murid ala zalika ing atase mungkono-mungkono zandaqah wa kana Sayyidi Ibrahim Al-Mudhuli. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.